Selamat malam jemaat yang terkasih, bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini kita masih boleh menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian saya undang untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian akan keagungan pribadi Allah yang selalu menuntun hidup kita. Kita mau menyatakan bahwa Dialah Allah yang terindah, termulia di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita sejenak menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sejenak berfokus kepada pribadi Allah saja. Mungkin ada banyak hal yang terjadi membuat kita melihat apa yang bisa kita syukuri, apa yang bisa kita agungkan di dalam hidup kita. Namun biarlah kita masih boleh mengingat malam hari ini, kita masih punya Allah yang hidup itu. Dialah yang layak kita tinggikan. Dialah yang menjadi satu-satunya alasan untuk kita bersyukur. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pribadi-Mu sendiri yang boleh hadir di dalam hidup kami. Ketika dunia ini muncul dengan begitu banyak tantangan dan wajah yang berbeda seperti yang kami harapkan. Namun kami bersyukur kami memiliki Allah yang tetap sama, baik hari kemarin, hari ini dan hari yang akan datang. Biarlah malam hari ini kembali sejenak kami boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan, menaikkan pujian dan pengagungan kami. Karena Engkau Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, dan keindahan-Mu tidak tergantikan oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Kami boleh puas dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kami, meskipun mungkin secara materi atau hal-hal yang lain yang kami harapkan tidak tercapai. Kami boleh puas memiliki Allah yang sempurna yang menuntun hidup kami hari demi hari. Dan itu membuat kami semakin dalam hidup di dalam penyembahan yang benar akan Engkau. Inilah penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Mari kita katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terimalah penyembahan kami Tuhan, pengakuan kami. Engkaulah Allah kami satu-satunya di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Malam hari ini kita juga akan datang kepada Tuhan, membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita mau meminta Tuhan. Mari Tuhan, dengarlah doaku. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus menebus. Orang lain Kau hampiri. Jangan jalan terus Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri. Jangan jalan terus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka suara. Kita mau membawa bangsa dan negara kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa nyatakan kepada Tuhan berkaitan dengan bangsa ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintah yang ada. Kita berdoa untuk para medis yang ada. Kita berdoa untuk kondisi perekonomian. Bahkan hal-hal ke depan yang masih belum pasti, yang kita tidak tahu. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau Tuhan menyatakan pergumulan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami datang membawa bangsa kami, mungkin kami belum melihat perubahan yang berarti. Namun kami mau terus berseru dan berseru karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Mari Tuhan nyatakan kasih-Mu, belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Kami berdoa berseru untuk pemerintah kami. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan tolong bantu mereka. Berikan hikmat yang daripada Engkau. Untuk boleh mengatasi, untuk boleh menjalankan pemerintahan di masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang terus berjuang dan berjuang. Dan banyak di antara mereka yang menjadi korban. Oh Tuhan, lindungilah mereka. Berikan keberanian, berikan semangat. Dan juga Tuhan tolong melalui mereka. Ada banyak orang-orang yang terdampak COVID yang boleh dibawa untuk disembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan yang dibutuhkan, perangkat medis yang dibutuhkan. Mari Tuhan Kau campur tangan. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian bangsa kami. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami menanti Tuhan. Namun kami terus memohon biarlah bangsa ini terus ada di dalam tangan Tuhan. Kami rindu ada pemulihan dari segi ekonomi. Kami rindu ada pemulihan dari segi-segi yang lain Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Dan kami terus memohon Tuhan berikan hikmat bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat, yang bijak. Sehingga proses pemulihan bangsa ini juga boleh terjadi melalui tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bagi bangsa kami.
Dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kita berdoa untuk setiap persiapan ibadah online. Butuh hikmat daripada Tuhan, butuh urapan Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, bahkan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan ide-ide segar memikirkan untuk pelayanan melalui ibadah online. Menjelang Natal ini kita juga berdoa supaya Tuhan menolong persiapan ibadah Natal yang masih akan dilangsungkan secara online, baik itu di Komisi Anak bahkan juga di kebaktian umum. Kita juga doakan untuk ibadah-ibadah online di komisi masing-masing. Kiranya juga boleh berlangsung dan juga jemaat Tuhan masih antusias dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan yang sampai hari ini masih melaksanakan ibadah secara online. Kami tahu Tuhan, jemaat Tuhan begitu rindu untuk bersekutu di gereja. Namun biarlah Tuhan, untuk saat ini kami boleh puas ketika kami masih bisa bersekutu secara online. Tuhan juga menolong setiap penata layan, hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan, bahkan ibadah-ibadah online ini. Berikan hikmat-Mu dan juga ide-ide segar yang akan disampaikan melalui pelayanan firman Tuhan. Tuhan juga menolong kalau sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Tuhan tolong setiap persiapan ibadah Natal yang sedang digumulkan, yang sedang dirancangkan. Biarlah itu juga boleh menjadi satu berkat rohani yang menguatkan jemaat Tuhan di masa Natal. Berdoa untuk setiap pelayanan di komisi-komisi yang ada yang dilakukan juga secara online. Komisi anak, remaja, pemuda, pasutri, wanita, lansia. Tuhan tolong semuanya juga boleh berlangsung dalam anugerah Tuhan dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita juga mendukung doa untuk jemaat yang sakit. Kita mengingat untuk Ibu Eng Herlina, istri dari Bapak Pendeta Heri. Kita juga mengingat untuk Saudari Cynthia dan juga anak Samuel. Bahkan juga mungkin ada anggota jemaat yang lain yang sedang bergumul, yang bisa Bapak Ibu sebutkan namanya. Mari kita bawa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mendukung doa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami masih harus melanjutkan proses medis. Tuhan tolong, Tuhan jenguk, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Biarlah Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Kami berdoa untuk Ibu Eng Herlina, berdoa untuk Saudari Cynthia, berdoa untuk anak Samuel, beserta keluarga yang mendampingi setiap proses pengobatan ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, dan kami rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan. Hari demi hari, ada satu hal yang baik yang boleh disaksikan oleh setiap saudara-saudari kami yang bergumul di masa-masa sakit ini. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin yang lain kami tidak tahu mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau juga menjamah dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, supaya Tuhan menolong dan menghibur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia. Mari Tuhan, Engkau mendampingi, menemani, menghibur mereka. Biarlah masa-masa mereka tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Mereka boleh memberi waktu untuk banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan juga menolong, kiranya firman Tuhan boleh mengairi hati mereka dan memberi kesejukan. Tuhan beri kekuatan yang baru, meskipun secara fisik mereka terbatas. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa kami kepadamu. Saat ini mari kita juga berdoa. Kita akan mendukung doa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kesehatan kepada segenap guru dan karyawan, memberikan hikmat bijaksana kepada para guru dalam mengajar secara online, bahkan juga kepada setiap anak didik saat mereka belajar secara online. Berdoa juga untuk promosi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 di masa pandemi yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga membawa Sekolah Kristen Kalam Kudus ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk para guru, karyawan,
Bahkan juga setiap orang-orang yang terlibat Tuhan di sekolah, yang memikirkan pengembangan sekolah, yang memikirkan bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ekstra, Tuhan lindungi, Tuhan menolong, memberikan hikmat yang daripada Tuhan bagi para guru secara khusus memikirkan pembelajaran yang bermakna di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap anak didik boleh mengerjakan tanggung jawab di rumah masing-masing juga dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan menolong supaya semuanya boleh berlangsung di dalam arah kasih kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk promosi untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran depan di masa pandemi ini. Kami tetap memohon hikmat Tuhan, campur tangan Tuhan. Tidak mudah Tuhan, namun biarlah Tuhan tetap mengirimkan, memberi hati bagi orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka untuk boleh dididik di sekolah Kristen Kaum Kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bagi gereja kami, bagi sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lagu Mampirlah Dengar Doaku ini bermula ketika Fanny Crosby mengunjungi penjara, salah satu penjara, dan ada sekelompok narapidana di sana. Ada seorang warga tahanan yang bercerita kepada Fanny Crosby bahwa ia selalu diliputi rasa sesal mendalam atas kesalahannya yang menyebabkan ia di penjara. Narapidana ini selalu mengingat bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk dikunjungi Tuhan dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak punya kesalahan seperti dia. Namun dia juga tahu bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu lagu ini diciptakan, dan Fanny Crosby ingin mengajak setiap orang untuk datang dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, mengampaskan diri dan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Menyandingkan antara kerinduan untuk bertemu Tuhan sekaligus ketakutan kalau kita lepas dari kasih Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan sekali lagi sebelum membawa doa pribadi kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari Bapak Ibu boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan melewati kita, tapi Tuhan akan datang menolong kita. Ini kami Tuhan, dari tempat kami berdiri masing-masing. Kami tahu kami tidak layak untuk dihampiri oleh Tuhan, karena begitu banyak kesalahan dan dosa kami. Namun kami juga tahu bahwa hanya Tuhan, satu-satunya tempat kami boleh mendapat pertolongan. Kami meletakkan semua doa kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami boleh melihat dengan mata iman kami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu,
yang masih akan terus Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, menaikkan syafaat kami. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat lupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Biarlah ini boleh menjadi doa kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biarlah firman-Mu boleh mengarahkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjaga hati kami yang adalah sumber kehidupan itu. Berkatilah kami semua Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, supaya kami boleh dibukakan mata rohani kami, dan kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Bapak Ibu memiliki sebuah atau sesuatu barang yang berharga, bagaimana Bapak Ibu memperlakukannya? Mungkin kalau benda itu adalah perhiasan, mungkin Bapak Ibu akan menyimpannya di kotak dengan rapi dan menaruh di tempat yang aman, bukan? Atau mungkin itu merupakan surat berharga, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan di brankas atau di bank. Atau banyak hal yang pasti Bapak Ibu usahakan untuk menjaga supaya barang ini aman, dan bahkan sebelum Bapak Ibu keluar atau bepergian, Bapak Ibu akan memastikan bahwa benda ini, barang yang berharga ini tersimpan dengan aman. Malam hari ini kita akan membaca, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema menjaga hati. Mari kita membuka satu ayat dari kitab Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, pentingnya hikmat merupakan tema besar yang diangkat oleh kitab Amsal. Kitab Amsal seperti Bapak Ibu ketahui merupakan kitab yang syarat dengan nasihat. Dan ayat yang baru kita baca sebenarnya erat kaitannya dengan pasal sebelumnya, pasal 3. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di rumah, di situ bisa menggambarkan bagaimana nasihat-nasihat yang diberikan kepada dari seorang ayah kepada anak agar tidak melupakan perintah-perintah yang penting di dalam hidupnya. Dari ayat yang baru kita baca juga
Di situ dapat dilihat bahwa yang terpenting di dalam menjalankan hikmat atau di dalam mengejar hikmat adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Perjanjian Lama menempatkan hati di dalam pusat atau sebagai center, satu-satunya sentral di dalam keberadaan hidup seseorang. Itu bukan hanya merupakan rumah kasih sayang, bukan hanya isinya kasih ya, tetapi juga tempat keinginan dan tujuan-tujuan moral ada di dalamnya. Bagi para pemikir Ibrani, hati adalah kesatuan sentral yang tidak terpisahkan, yang menggambarkan kehidupan lahiriah seutuhnya dari seseorang. Bisa dikatakan begini, seperti seorang berpikir dalam hatinya, demikianlah orang itu. Hati adalah orang itu sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan kita bukanlah serangkaian tindakan lahiriah yang tidak disengaja. Ya. Spontan-spontan aja, tidak terpikirkan. Memang ada hal-hal yang refleks, ya gerak refleks itu ada, betul. Tetapi tidak sesederhana itu yang dimaksud ketika kita melahirkan sebuah perbuatan atau tindakan. Jadi itu bukanlah serangkaian tindakan yang tidak disengaja, tetapi sebenarnya mengalir dari sumber batin yaitu hati kita. Jadi apapun yang muncul dari sikap kita harus ditarik kembali ke hati kita. Diri batinnya yang terselubung inilah yang menjadi tujuan tertinggi pada saat seseorang mencari hikmat atau kebenaran. Makanya dikatakan di sini seorang harus menjaga hatinya atau batinnya. Karena dari situlah bermuara segala sesuatu. Yesus juga pernah mencela orang Farisi di dalam Matius pasal 15. Ayat 11 dikatakan bahwa bukan sesuatu yang masuk, yang menajiskan. Tetapi sesuatu yang keluar sebenarnya. Kenapa? Karena itu bermuara dari hati. Itu bermuara dari hal-hal yang buruk yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Oleh karena itu hikmat bukanlah respon yang bersifat lahiriah saja. Tetapi sungguh perkataan, tindakan itu semua lahir dari hati seseorang yang merupakan pusat kehidupan. Pengamsal menasihatkan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaannya. Apa maksudnya? Ada terjemahan lain atau arti lebih lahiriah, lebih letterlek berusaha untuk menggambarkan kalimat ini. Bisa berarti bahwa menjaga hati dengan segala ketekunan. Ya, atau menjaga di atas segala menjaga. Jadi menjaga yang dijadikan sesuatu yang utama di atas kita memelihara atau menjaga apapun yang kita rasa berharga yang kita miliki. Menjaga hati dengan segala ketekunan, mengungkapkan sesuatu yang penuh semangat, memelihara hati ini karena itu merupakan sesuatu yang penting di dalam hidup kita, bahkan yang paling penting. Ini haruslah menjadi tujuan yang utama dari semua orang yang dikatakan orang bijak, yang tidak membiarkan hidupnya menuju kesia-siaan. Ini yang sering digambarkan oleh pengamsal. Dia sering menggambarkan tentang orang fasik, orang bijak, dan orang benar. Jagalah hatimu dengan lebih hati-hati, lebih daripada kamu menjaga harta milikmu, lebih daripada kamu menjaga apapun yang kamu cintai dan kamu anggap berharga di dalam hidupmu. Oleh karena itu dibutuhkan ketekunan. Dan kalau kita tidak dapat menjaga hati kita,
maka hidup kita juga bisa berakhir kepada kehancuran. Dunia ini memiliki tawaran-tawaran yang lebih banyak menggiring kita untuk melakukan yang jahat daripada yang baik, bukan? Nah, menjaga hati akan selalu terdiri dari menolak permohonan untuk menyerah pada kejahatan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjaga hati? Yang utama yang harus kita ingat bahwa ketika kita ingin menjaga hati kita dengan segala ketekunan, maka kita sendiri harus dijaga oleh kuasa Tuhan. Tidak ada kehidupan yang mulia tanpa kita menjaga hati kita. Namun tidak ada penjagaan yang efektif kecuali Tuhan menjaga hidup kita. Dan tidak akan ada perlindungan ilahi kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Jadi hati yang terjaga adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang selalu dilindungi dan dibaharui oleh Tuhan sendiri. Pengamsal juga memberi contoh ya di ayat-ayat setelah itu dan sebelumnya. Sebagai proses dalam menjaga hati, seseorang juga harus menghindari mulut serong ya. Di ayat ke-24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi ini juga merupakan nasihat supaya anak Tuhan yang menjaga hati adalah berarti orang yang tidak ikut menyebar kelaliman, tidak ikut serta di dalam dusta, mengumpat ya atau mengutuki, atau bersungut-sungut, tidak juga ikut serta di dalam perbantahan, seperti yang selanjutnya juga digambarkan di dalam kitab Amsal. Ini seiring atau sejalan juga dengan kitab Yakobus. Di dalam pasal 3 ayat 2 dia berkata, sesungguhnya orang yang dapat menjaga lidahnya adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi bagaimana orang yang mampu menjaga hati itu juga terlihat dalam perkataan-perkataannya. Dia juga menjadi orang yang tidak tergesa-gesa di dalam menyampaikan hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Dan dia akan menyampaikan sesuatu yang berdasar pada dasar yang benar. Menjaga hati juga dapat dilakukan dengan hati yang selalu terbuka untuk dikoreksi oleh Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, selidikilah hatiku ya Tuhan, ketahuilah pikiranku, perbuatanku. Ya. Kita hanya bisa menjaga hati kita ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita tahu bahwa di atas segala hal yang baik yang mungkin kita lakukan, mungkin di dalamnya masih ada terselubung hal-hal atau motif-motif yang tidak benar yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu kita harus selalu datang meminta Tuhan mengoreksi hati kita, menyelidiki hati kita. Sehingga kita selanjutnya tahu langkah selanjutnya yang tepat yang akan kita ambil. Menjaga hati adalah tanda dari orang yang mencari atau mengerti hikmat Tuhan. Karena hikmat itu sendiri menurut Amsal 1 ayat 7 adalah takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat dan bisa menjaga hati itu akan dapat membuktikan di dalam kehidupannya. Meskipun mungkin orang bisa berkata, dalamnya hati siapa sih yang tahu? Itu betul. Tapi bisa saya tambahkan sedikit. Dalamnya hati waktu itu siapa sih yang tahu? Karena seiring berjalannya waktu,
itu akan muncul Bapak Ibu. Mungkin waktu itu kita tidak tahu apa yang dia pikirkan sehingga dia melakukan hal itu. Tetapi lama-kelamaan kita bisa melihat yang aslinya. Dan itulah hati yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali tertipu dengan hati yang tadi yang sesaat, yang kita tidak bisa nilai. Ada contoh di dalam Alkitab yang kita kenal, yang beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan atau dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Titus. Daud, bagaimana Samuel melihat dia? Samuel yang adalah nabi Allah Bapak Ibu. Tapi Samuel tertipu. Karena apa? Karena mainframe. Karena di otak Samuel yang menjadi raja adalah typically Saul. Itu ada di 1 Samuel 2. Ketika digambarkan Saul kalau dari atas, dari pinggang ke atas, wah keren banget. Di situ Samuel yakin ini nih jadi raja. Ketika dia melihat Daud, dia masih punya konsep Saul. Dia tidak peduli yang terjadi, pemberontakan yang terjadi, karakter Saul yang menyimpang, dia tidak peduli. Dia masih punya gambaran secara lahiriah, konsep menjadi raja adalah seperti Saul yang lahiriah. Tetapi Tuhan melihat hati. Saat itu tidak bisa dilihat hatinya Daud, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab kita, bagaimana sejarah membuktikan perjalanan hidup Daud yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Begitu juga Yusuf. Saudara-saudaranya salah mengerti tentang dia. Beranggapan ketika dia bermimpi, dia tuh sombong, dia tuh gak layak. Dia yang kecil kok, kenapa kita yang harus tunduk kepada dia? Bahkan ayahnya sendiri tidak mengerti. Tetapi karena hatinya benar, dia tidak memiliki motif itu. Meskipun dia dibuang, dia dianggap salah, dia bisa membuktikan. Ketika hatinya benar, hidupnya melekat kepada Tuhan, pada akhirnya saudara-saudaranya pun benar harus tunduk kepada dia, karena dia adalah pemimpin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menghindari dunia ini salah menafsirkan hati kita. Bahkan dunia ini bisa berbuat hal-hal yang menyakiti hati kita. Tapi satu hal yang pasti, kita harus terus berusaha. Berusaha menjaga di atas segala menjaga dengan tekun. Supaya hati kita boleh terus melekat kepada Tuhan. Dan pada waktunya orang akan melihat aliran-aliran hidup kita yang berbeda itu. Butuh waktu, butuh proses. Ketika kita juga mau beriman, ketika kita juga mau percaya melekatkan hati kita kepada Tuhan, tidak serta-merta orang melihat hasilnya. Butuh proses. Dan kita juga butuh terus dimurnikan oleh Tuhan. Tapi percayalah, bahwa itu akan muncul Bapak Ibu. Percayalah bahwa itu tetap akan terlihat cepat atau lambat. Yakobus 3 ayat 13 berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Jadi ketika kita berjalan di jalan hikmat Tuhan dengan menjaga hati kita, maka dikatakan cara hidup kita juga harus dinyatakan. Perbuatan-perbuatan yang lahir dari hikmat Tuhan, yang lahir dari hidup kita yang lemah lembut, yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Apakah mudah untuk menjaga hati kita, Bapak Ibu? Saya tahu amat tidak mudah
Kalau mau tanya kepada siapa yang bisa membuktikan itu, tanyakan ke orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu. Kepada anak Bapak Ibu, kepada pasangan. Mereka orang-orang yang tahu siapa kita, yang setiap hari dekat dengan kita. Mudah tidak kita menjaga hati kita? Mudah tidak kita menyaksikan, melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar-benar tulus murni dari hati kita? Tidak mudah. Tapi bisa tidak? Alkitab membuktikan bisa. Bukan berarti tanpa kegagalan, tanpa kehancuran, tanpa proses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan, tapi itu bisa dilakukan. Oleh karena itu mari kita mau berada di jalan orang yang mau menjaga hati. Yang mau hidup kita tidak tersumbat. Ya, seperti hati secara fisik yang mengalirkan, memompa mungkin ya darah ke seluruh bagian tubuh. Kita mau hidup yang sebentar ini menjadi hidup yang maksimal. Aliran-aliran hidup kita boleh berjalan dengan baik, boleh memancarkan sesuatu yang hidup bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang di jauh sana. Karena kita mau berjuang bersama dengan Tuhan. Di tengah dunia yang hingar-bingar, di dalam semaraknya ini, tetapi sebenarnya dunia yang keropos di dalam prinsip-prinsip moral. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan. Tidak banyak, tapi kita ada di dalamnya. Kita mau menjadi orang-orang yang memiliki hati yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan malam ini boleh membawa hati kita melekat kembali kepada hati Tuhan. Menjaga hati kita di atas tindakan kita menjaga apapun yang ada di dunia ini. Kita minta Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Firman-Mu telah diberitakan Tuhan. Doa kami, kerinduan kami, Tuhan, Engkau menjaga hati setiap kami.
Kami mau memiliki kehidupan yang berarti, baik bagi diri kami sesuai dengan rencana-Mu, bahkan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau ada hal-hal yang menyumbat, yang menjadi penghalang, yang kami simpan di dalam hati kami, apakah itu kedengkian, kebencian, iri hati, pikiran-pikiran yang jahat, motivasi-motivasi yang tidak benar, ambisi-ambisi yang tidak murni, mari Tuhan murnikan, mari Tuhan sucikan, dan biar kami boleh kembali memiliki hati seperti hati Tuhan, sehingga hidup kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri. Hidup kami adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian doa kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil saat teduh sejenak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.